Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maulidah Nurul Afifah dari SDN 012 Batu Sopang. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Kelawot Oa Oa. Di negeri di Kabupaten Pasir, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Nalau. Dia tinggal bersama ibunya di pinggir sungai. Pekerjaannya adalah berladang dan berburu. Pada waktu itu, ketika Nalau sedang berburu, Nalau mendengar suara nyanyian. Riut, riang, riut. Awat aku kakak Nalang. Kanten, kayangku kanten. Kanten kayu daan olai. Sering suara itu terdengar di telinganya. Pada suatu hari, ketika Nalau sedang berburu menggunakan sumpitnya masuk ke dalam hutan, Nalau mendengar lagi suara nyanyian itu. Nalau pun mencari asal sumber suara itu. Beberapa waktu kemudian, Nalau menemukan asal sumber suara itu. Dia berada di atas pohon yang sangat tinggi. Di situ ada seekor oa-oa yang sedang bergelantungan. Oa-oa itu kakinya sedang terjepit oleh dahan kayu yang besar. Nalau pun merasa kasihan kepada oa-oa itu. Rupanya oa-oa itu sedang kesulitan untuk melepaskan ranting kayu yang terkait di kakinya. Nalau pun pelan-pelan naik ke atas pohon dan membantu oa-oa itu untuk melepaskan ranting kayu dari kakinya. Oa-oa pun selamat. Oa-oa itu dibawa pulang oleh Nalau ke rumah. Nalau pulang dengan tangan hampa. Hasil buruan tidak ada, selain oa-oa yang dia bawa tadi. Sesampainya di rumah, ibu Nalau marah-marah. Hei Nalau, kenapa kau pulang tidak bawa apa-apa? Kau hanya membawa seekor oa-oa. Timbullah rasa kasihan Nalau kepada oa-oa. Oa-oa itu dibawa pulang oleh Nalau dan dibawa masuk ke dalam kandang, diberi minum dan makan. Beberapa hari kemudian, Nalau pergi berladang di pagi hari dan pulang di sore hari. Pada saat itu, pas mereka pulang ke rumah, mereka terkejut dan takut, bingung. Ada makanan di atas meja. Mereka pun bertanya-tanya, siapakah yang mengantar makanan ini? Siapa juga yang memasak makanan ini? Siapa juga yang membersihkan rumah ini? Mereka pun bertanya-tanya. Dengan rasa ragu-ragu, Nalau memberikan makanan itu kepada kucingnya. Tidak terjadi apa-apa, kucingnya juga tidak keracunan. Nalau pun memberikan pula kepada anjingnya. Anjingnya pun tidak mati dan tidak keracunan. Nalau pun memberikan pula kepada hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan lainnya pun biasa-biasa saja. Hilanglah perasaan ragu-ragu Nalau dan ibunya. Mereka pun memakan makanan itu. Rasanya sangat lezat dan enak sekali. Tapi masih banyak pertanyaan masuk ke dalam hati Nalau. Apakah tetangga-tetangga mereka yang mengantar makanan itu? Bertanyalah Nalau kepada ibunya. Ke tetangga. Tetangga pun berkata, kami tidak ada mengantarkan makanan kepada kalian. Dan kami juga tidak ada melihat orang masuk ke dalam rumah kalian. Dengan rasa penasaran, Nalau dan ibunya mengatur siasat. Beberapa hari kemudian, mereka berbohong kalau mereka ingin pergi ke ladang. Padahal mereka berada di sekitar rumah. Beberapa waktu kemudian, mereka mendengar
ada suara perempuan di dalam rumah dan suara lainnya seperti menumbuk padi, membuat tepung, mengiras air, dan menyapu. Karena dengan rasa penasaran, Nalau dan ibunya mengintip ke dalam. Alangkah kaget sekali mereka. Di dalam situ ada seorang perempuan cantik sekali, seperti putri raja. Karena dia itu cantik, Nalau pun terpesona. Ketika perempuan itu melihat daun sirih, Nalau langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap perempuan itu. Perempuan itu memohon kepada ibu dan Nalau untuk melepaskan dirinya dan memohon kepada ibu dan Nalau untuk tidak membunuhnya. Siapa juga yang mau membunuh perempuan gadis cantik itu, seperti putri raja? Perempuan itu pun dijadikan istri Nalau. Mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Mereka pun saling melengkapi. Entah kenapa, entah di saat Nalau kelelahan, Nalau teringat dengan oa-oa yang dulu dia tolong. Dia meminta kepada istrinya untuk menyanyikan lagu tersebut. Tapi istrinya berharap agar lagu itu tidak didengar lagi. Bila didengar, dia akan berubah menjadi oa-oa kembali. Karena selalu didesak oleh Nalau, mau tidak mau, istri Nalau terpaksa menyanyikan lagu tersebut. Sebelum menyanyikan lagu tersebut, istri Nalau meminta maaf kepada Nalau. Bila ada kejadian seperti ini, ada tanda perpisahan di antara mereka berdua. Nalau tidak percaya dengan perkataan istrinya dan mendesak perkataan istrinya. Istri Nalau pun bernyanyi. Riut, riang, riut. Awat naku kakak Nalau. Kanten, kayangku kanten. Kanten kayu daan oleh. Belum habis istri Nalau menyanyikan lagu tersebut, tubuhnya sudah dipenuhi dengan bulu-bulu yang sangat merata. Nalau yang melihat itu tidak percaya, sekaligus sangat menyesal. Dan dia juga tidak percaya bahwa itu adalah istrinya. Istri Nalau berkata, "Akulah istrimu, kau telah melanggar sumpahmu. Hanya satu pesanku kepadamu, jagalah anak kita baik-baik. Jagalah anak kita baik-baik, semoga kita bisa bertemu lagi. Hanya itu pesanku kepadamu." Nah, pesan moral yang kita dapatkan dari cerita tersebut, kita harus percaya kepada pasangan kita dan jadilah orang yang amanah terhadap sumpah ataupun janji. Sekian cerita dari Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.